Sejak awal perang di Gaza, Israel terus sesumbar bahwa Hamas tengah menuju kekalahan. Klaim itu semakin bombastis dengan narasi visi utama Israel dalam perang, yakni menghancurkan Hamas sampai ke akarnya. Angka-angka besar pun digembar-gemborkan ke publik. Militer Israel mengeklaim mereka telah menewaskan puluhan ribu pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina. Israel membentuk gambaran seolah Hamas sudah lumpuh dan perang tinggal menunggu babak akhir. Namun investigasi internasional justru mengungkap fakta yang menguak tipu muslihat Israel. Lantas, benarkah Hamas benar-benar sudah kalah? Ataukah klaim kemenangan Israel hanya ilusi angka yang dibesar-besarkan? Sejak perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, Netanyahu selalu menegaskan misi Israel, yakni menghancurkan Hamas. Tujuan ini diserukan ke publik Israel dan dunia internasional. Sebuah tujuan yang sangat samar, tanpa arah perang yang pasti, dan tak jelas kapan batas waktunya. Politisi dan komandan militer Israel menyebutkan jumlah anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina yang telah tewas mencapai 17.000 hingga 20.000 orang. Israel juga menggembar-gemborkan bahwa kekuatan militer Hamas telah hancur. Hampir semua pemimpin serangan 7 Oktober disebut tewas, persediaan roket Hamas dikatakan sangat menipis, dan pejuang Hamas digambarkan tak bisa menembus pagar perbatasan Israel. Militer Israel menyuarakan narasi kemenangan dengan menempatkan banyaknya angka korban kematian sebagai bukti keberhasilan operasi. Pada Mei 2025, intelijen Israel mendata ada 47.653 nama yang disinyalir jadi anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina. Kepala Unit Intelijen Elit Israel, Yossi Sariel, telah membuat pembaruan harian mengenai jumlah korban dalam bentuk grafik data. Grafik pembaruan itu disebut dengan dashboard perang. Dari grafik itulah, para politisi dan komandan militer Israel mengeklaim telah membunuh puluhan ribu anggota Hamas. Salah satu sumber dari Israel menyebut tampilan dashboard itu seperti skor pertandingan sepak bola. Namun, benarkah Israel memang telah menewaskan puluhan ribu anggota Hamas? Apakah Hamas telah benar-benar lumpuh? Media internasional The Guardian, plus 972 Magazine, dan Lokalcall telah melakukan sebuah investigasi yang mengungkap realita dan fakta di balik data intelijen Israel. Hasil investigasi itu menunjukkan ternyata hanya sekitar 8.900 anggota Hamas dan PIJ yang benar-benar tewas. Angka itu berbanding jauh dibandingkan dengan klaim berlebihan Israel. Selanjutnya, mari kita bandingkan temuan laporan investigasi itu dengan jumlah kematian yang dilaporkan Kementerian Kesehatan Gaza pada bulan Mei 2025. Jadi hingga bulan Mei 2025, sekitar 53.000 orang dilaporkan tewas. Jika dibandingkan dengan temuan investigasi independen sejumlah 8.900, anggota Hamas yang meninggal hanya 16,8% dari total seluruh kematian di Gaza. Sementara 83,2% lainnya adalah warga sipil. Artinya, rasio perbandingannya, Israel membunuh 5 warga sipil untuk setiap satu anggota Hamas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Israel membunuh lebih banyak warga sipil ketimbang anggota Hamas. Fakta mengejutkan investigasi itu juga menyingkap soal penggunaan artificial intelligence oleh Israel. Israel ternyata menggunakan sistem penargetan berbasis AI bernama Lavender yang akan menandai puluhan ribu orang di Gaza sebagai pejuang potensial dan layak dibunuh. Berdasarkan sistem AI itu, Israel membunuh 15 hingga 20 warga sipil untuk setiap anggota Hamas. Kesimpulannya, laporan investigasi itu menunjukkan fakta yang membantah klaim Israel yang mengaku membunuh puluhan ribu anggota Hamas. Temuan laporan investigasi itu juga membuktikan bahwa warga sipil yang terbunuh jauh lebih banyak ketimbang anggota Hamas yang tewas. Klaim Israel soal kekalahan Hamas pun dibantah oleh temuan intelijen Amerika Serikat. Amerika Serikat menduga Hamas telah merekrut sekitar 15.000 anggota baru selama perang atau 2 kali lipat dari jumlah yang dibunuh Israel. Artinya, kekuatan Hamas secara sumber daya manusia belum melemah. Hamas juga masih beroperasi lewat perang gerilya. Tujuan perang Israel masih begitu samar. Melansir dari The Guardian, salah satu pasukan Israel menyebut militer Israel tidak memahami apa tujuan perang.
Pasalnya, militer Israel hanya terus menghitung kematian di Gaza tanpa adanya diskusi tentang bagaimana Gaza akan dikendalikan atau diperintah jika Hamas runtuh. Tak ada pula diskusi soal konsesi apa yang mungkin coba dipaksakan Israel melalui pembunuhan massal. Apalagi diskusi soal bagaimana membangun kembali wilayah yang hancur. Tujuan Netanyahu untuk menghancurkan Hamas sangat kabur dan tak ada batas waktu, membuat perang berlarut-larut tanpa hasil yang pasti. Ditambah, semakin banyak warga sipil yang terbunuh, semakin besar pula pejuang Hamas merekrut anggota baru. Analis Dewan Eropa Hubungan Luar Negeri, Muhammad Syihada menyebut, pertempuran berlanjut di Gaza bisa memberikan Hamas waktu dan tenaga untuk pulih. Alih-alih melemahkan Hamas, strategi tanpa arah Israel justru memperkuat perlawanan kelompok itu dalam jangka panjang. Israel terus mengeklaim kemenangan dengan menyebut ribuan anggota Hamas tewas dan kekuatan mereka hampir lumpuh. Namun investigasi independen justru menemukan sebaliknya. Mayoritas korban adalah warga sipil, sementara klaim Israel soal pembunuhan ribuan anggota Hamas kerap tidak terbukti. Di tengah angka-angka dashboard perang yang dibesar-besarkan, Israel juga belum menunjukkan tujuan perang yang jelas. Gaza tetap hancur, warga sipil terus berjatuhan sejak perang bergulir hampir 3 tahun ini. Apakah ini benar-benar kemenangan atau hanya ilusi Israel di tengah perang yang tak berujung? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.